Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Sayyidana waghfir lana ma madha هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على وإن والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرداء وإن تبتمه ينفتم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى سبته الحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ومريده الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ومريده الحبيب بكر محمد بن عبد الرشيد والحبيب علي الحبشي بن أبي عبد الله بن حسين العطاس وجدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وابن عبد الله بن علي الحداد وصوله فري من أهل الزنبل والفريت والأقدار وخصوصا الإمام الفقيه المقدم وعم الفقيه وكذا الإمام حاجر إلى الله أحمد بن عيسى والشيخ علي خليل قسام علي الأوريدي على البيور سعيد برمات وجميع ما توسلنا بهم دائما خصوصا مشايخ الحبيب بكر العدني حبيب سالم الشاتري بن سالم أرجوك الحبيب سيدنا بن مهدي بن الشيخ أبو بكر بن سالم وكي هاجي عارف زينودين بن فلان كي هاجي رفعن هداد بن فلان على ما نواه الحبيب عبد الله بن محمد هارون حبيب علي بن عبد الرحمن العطاس وأسلافنا الصالح في مثل هذا المجلس ولا نية الجميع أن الله يتقبل دعاء وأن الله تعالى يجعلنا من مقيم ليلة شهر رمضان وخصوصا ليلة القدر. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali
di malam yang berkah ini, malam Jumat di Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Udah gitu nih malam ke-21. Walaupun memang banyak khilaf dan memang seharusnya disembunyikan, syogianya disembunyikan memang kapan Lailatul Qadar itu supaya orang tidak mengandel. Tapi memang ala arjahil qaul, menurut pendapat yang unggul adalah terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Khususnya lagi lebih unggul lagi qaul yang mengatakan hari-hari ganjilnya. Nah, ini hari pertama ganjil nih 21. Mudah-mudahan hari ini menjadi Lailatul Qadar dan kita termasuk orang-orang yang tidak meluputi, tidak menyia-nyiakan Lailatul Qadar. Atau kalau bukan malam ini, tapi mudah-mudahan kita diberi taufik untuk malam-malam selanjutnya, bahkan lebih daripada apa yang kita lakukan insyaallah di pada malam ini, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk juga orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Kenapa? Karena 10 terakhir ini walaupun hadisnya dhaif ya, tapi didukung dengan hadis lain yang kuat bahwasanya kalau sudah datang bulan Ramadan nanti di akhirnya itu Allah ghufiralahu, Allah ampuni daripada apa yang taqaddama min dzambih, yang telah lalu-lalu daripada dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Karena bagaimanapun kita orang banyak dosa, nggak bisa ngelak kita dari dosa kita. Ya, baik. Kita baca pada malam hari ini insyaallah kitab Adab Sulukil Murid, Risalah Adab Sulukil Murid. Kita buka sekilas, ketemu di pasal tentang tasallutul khalq ala ba'dil muridin, yaitu bagaimana kalau ada orang ya merendahkan kita, menyakiti kita, mencaci maki kita, atau berseberangan dengan kita tapi tajam dia punya lisan, tajam dia punya perlakuan. Bagaimana kita sikap sebagai seorang murid, murid orang yang punya keinginan, cita-cita, kehendak untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan apa kata beliau Habib Abdullah bin Alwil Haddad dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid. Qala rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu, faslun wa rabbama tasallatal khalqu ala ba'dil muridin bil idha'i wal jafa'i wal dham. Boleh jadi kadangkala tasallatal khalqu ala ba'dil muridin, ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang coba untuk tasallut, untuk mengatasi gimana mengatasi itu, ninggiin, ngebosin, mengontrol, merasa lebih tinggi, meninggiin tuh maksudnya ya. Kepada ala ba'dil muridin, kepada sebagian orang-orang yang hendak menuju Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk nih murid ya, punya kan kita kehendak untuk sampai kepada Allah Ta'ala kan, wusul ilallah subhanahu wa ta'ala ya. Bagaimana kita nih yang punya kepengenan demikian, caranya, thariqahnya kalau dihadapi dengan ujian-ujian sedemikian ini? Ditinggi-tinggiin, dikontrol kita bil idha'i, dengan cara idha, menyakiti, baik dengan lisan, perbuatan, tindakan. Wal jafa'i, atau jafa. Apa jafa? Diketusin, dicuekin, didiemin, nggak ditemenin. Yang nggak punya adat nggak nemenin kan bukan cuma anak kecil, orang gede juga kan begitu. Kalau lagi selek, lagi musuhan sama orang, ngajak teman-teman yang lain, ngajak kawan-kawan yang lain, propaganda dia ya. Bukan hanya orang-orang gede, orang-orang yang gede, betul-betul gede ya. Itu maksudnya. Itu maksudnya kan begitu ya. Kita ya nggak ke situ deh, tapi ini bukan adat anak kecil tuh, ngajak orang lain nggak temenan sama temennya, itu bukan adat anak kecil. Ternyata orang besar yang betul-betul besar juga melakukan hal yang demikian ya. Jadi feel-nya sama. Wazam, atau bahkan mencaci maki kita
ngontrol kita dengan caci maki. Dia tinggiin dengan cara caci maki. Ya. Orang kan begitu. Kalau memang tidak punya sesuatu yang luhur, nggak punya sesuatu yang tinggi, dia akan coba merendahkan orang lain supaya dirinya terlihat tinggi. Ya. Cara paling praktis, cara paling instan untuk menjadi tinggi di mata manusia adalah dengan merendahkan orang lain. Kenapa? Kalau orang lain udah dipandang rendah kan, yang lainnya tinggi. Karena yang lain direndahkan. Wahakala. Fa in bulita bi syai'in min dalik, kalau engkau diuji dengan sebagian daripada ujian demikian ini, dicaci maki orang dan lain sebagainya yang disebutkan tadi. Fa 'alaika bis sabri wa tarkil mukafaah, maka seyogianya kepada engkau wahai murid bis sabri, untuk sabarkan diri. Apa itu sabar? Sabar itu bukan dengan tidak kalau kata Abuya Baharun ya, sabar itu bukan menahan nahan rasa sakit atau lain sebagainya, tapi sabar itu adalah menahan untuk tidak mengeluh. Jadi kalau ada orang ngeluh sama kita, atau kita bahkan yang lakukan, kita ngeluh, gue mau udah gue sabar-sabarin ngadepin si dia, gue mau udah gue sabar-sabarin atas cacian makiannya dia, ya. Nah itu kan lagi ngeluh namanya. Ya, ngeluh rasa sakit yang dia rasakan, dia katakan dirinya disabar-sabarin. Nah, ini ada kopi. Ada. Kata Abuya Baharun demikian. Apa kata Abuya Baharun? Bukan sabar itu dengan menahan rasa sakit belaka, tapi menahan keluhan. Kalau kita masih ngeluh berarti belum sabar. Gitu. Ya, jadi kalau diuji dengan cacian makian sedemikian tadi, perendahan, tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain, ya, maka sabarkan diri, watarkil mukafaah, dan tinggalkan balas dendam. Ma'a nadhafatil qalbi, bersamaan dengan bersihkan kita punya hati, minal hiqdi wa idmaris syarr, daripada rasa hiqd, daripada rasa benci, dan juga idmaris syarr, menyembunyikan kejahatan. Jangan merencanakan kejahatan lain sebagainya. Lihatin ntar, apalagi didoain, ya. Doain yang baik justru bagus, ya. Maksudnya doainnya yang liatin aja. Contoh, ente dibikin susah orang, liatin aja ntar lu yang bakalan disusahin orang. Kalau murid tidak demikian, dia upayakan hatinya selalu bersih, jangan sampai. Itu kan ya memang ittaqu da'watal madlum, hati-hati ente doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Enggak ada hijab, enggak ada satir, enggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Jadi kalau orang yang sudah dizalimi itu angkat tangan, hati-hati ente. Maka jangan sampai kita zalimin orang lain, takutnya dia angkat tangan, ya petir turun. Ya Allah, biar gosong aja. Jadi gudala tuh. Jangan, ya hati-hati mulut, hati-hati tangan, hati-hati. Bukan apa, takutnya baliknya ke kita. Ya. Kan ada itu meme orang Makassar. Kalau kau disakiti orang, pukul ji. Jangan tunggu karma. Masa turunkan Tuhan begitu aja. Janganlah. Kadang-kadang orang terzalimi kan. Seakan-akan Tuhan tuh kayak algojo nya. Biarin Allah yang balas. Ya kan ya. Jadi kalau dia sabar udah lupain deh. Iya. Pas ya. Itu betul. Tapi masih ada kita orang yang demikian, biar Allah nanti yang balas. Biar Allah itu masih ada menunjukkan keimanan dia. Menunjukkan keimanan akan semua yang diperbuat manusia, nanti ada balasannya. Itu pertama, dia atas keimanan dia itu dulu. Walaupun memang kalau seorang murid
bersihkan hati itu, nggak usah ngomong begitu. Bahkan doain. Rasulullah SAW coba lemparin. Yang lemparin bukan orangnya langsung lagi. Nyuruh anak kecil, nyuruh orang gila. Syuk. Waduh, itu apa bukan perendahan itu? Ya Allah. Ini aneh lagi ngatamin series Umar nih bulan puasa. Tiap nonton itu ya, emang itu kan based on true story. Emang berdasarkan hadis sahih, asar, riwayat dan sebagainya. Jadi apa yang digambarkan di situ memang faktanya demikian. Tiap nonton itu kan udah berkali-kali nonton nih, hampir tiap bulan puasa kalau nggak sekilasan tuh mesti nonton kita. Itu selalu kita dapat feel baru, makna baru dan sebagainya. Oh, tadi Anda berasa apa? Bagaimana? Ini baru mulai lagi nih memang, baru mulai lagi nontonnya. Wih, pantesan ada Abu Jandal namanya, salah satu sahabat. Itu pas lagi mau perang Badar kalau saya nggak salah, dikasih panji sama, kalau nggak perang yang lain, wallahu alam. Pokoknya lagi perang dikasih panji oleh Rasulullah. Panjinya itu bisa diiketin di kepala, ikat kepala, warnanya merah. Dibanggain sama siapa? Sama sahabat-sahabat yang lain. Nih saya dikasih panji sama Rasulullah. Ibaratnya yang lain enggak kan, saya doang dikasih nih, latihan nih dikasih. Bangga. Terus ada sahabat lain, ya Rasulullah itu bagaimana dia? Apa nggak takabur begitu? Jangan biarin. Nah itu dalil kalau takabur dalam perang tidak masalah. Takabur ketika lagi perang nggak masalah. Itu bukan takabur, motivasi diri supaya kuat mentalnya. Perang ini bukannya tawuran belaka. Ya perang lebih dari sekadar naik di mimbar khotib atau pidato kenegaraan dan sebagainya. Mentalnya lebih besar lagi perang mah. Mati depannya, ya. Kalau mental udah kalah, udah libas habis. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina, gambaran itu. Kenapa sih bisa begitu senangnya? Karena permulaannya bagaimana dakwah Rasulullah. Keluar jalur nih. Baik. Tapi Rasulullah kan dicaci maki dan sebagainya itu kan. Sama anak kecil, disuruh anak kecil orang gila lain sebagainya. Itu kan perendahan yang sangat-sangat ya. Udah ditolak, direndahin lagi, dilemparin batu sampai berdarah-darah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, ketika disuruh mudah-mudahan saya harapkan ada dari keturunannya yang kalaupun tidak dari orang yang sekarang, mudah-mudahan dari sulbinya, dari keturunannya nanti yang bakal jadi orang-orang beriman. Makanya betul aja kata Rasulullah kan. Ya. Kemudian ya orang-orang Taif tuh yang jadi orang-orang beriman, kan ada videonya tuh. Oh iya cenah incunan, ini cucunya yang lemparin Rasulullah. Iya. Naam. Naam. Cucunya Abu Lahab. Quraisy juga. Satu terahama Rasulullah. Alhamdulillah ya Robi. Baik. Wahdharid doa ala man adak. Oh itu syuk. Baru nih bilang. Wahdhar, hati-hati. Ad-doa ala man adak. Engkau doakan yang buruk-buruk, ala, soalnya pakainya ala. Doakan yang buruk-buruk buat orang yang menyakitimu. Karena diijabah oleh Allah Ta'ala, hati-hati. Keramat tuh doanya orang terzalimi. Punya keramat begitu, jangan dipakai pada hal yang sia-sia. Sia-sia kan balas dendam. Emang ada faedahnya? Nggak ada. Paling kerasa kepuasan yang didorong hawa nafsu. Hawa nafsu kan selantiasa menunjukkan kita kepada kehancurannya. Wa syahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat nafsu kita ma'adzunub dengan dosa-dosa itu mujibatan qaswatal qulub. Mengharuskan datangnya hitamnya hati, qaswatul qulub, kerasnya hati. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Paling jauhnya hati hamba-hambanya Allah Ta'ala dari Allah adalah hati yang keras. Gara-gara syahwat, gara-gara dosa. Kurang-kurangin syahwat, kurang-kurangin dosa. Belajar lagi puasa nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adahu li. Jangan sampai engkau ngomong kalau orang yang merendahkanmu, menyakitimu, mencaci makimu itu ditimpa musibah, jangan sampai engkau ngomong apa?
kena tulahnya itu dia. Gara-gara dia kemarin gituin aneh, tuh kan. Bukatnya juga apa? Karma kan. Lagi orang udah mulai ngomong gini, ini emang gara-gara omongan saya juga dulu kali ya. Saya bilang begini lagi sakit hatinya, enggak ya, semua atas izin Allah. Tapi memang ya tadi dakwatul mazlum, makanya kita hati-hati, waspada nih diri kita, jangan sampai mendolimi. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, lebih baik dimanfaatin apa memanfaatkan gitu. Lebih baik dimanfaatin atau memanfaatkan? Jawab, lebih baik memberikan manfaat. Kalau memberikan manfaat tidak dalam ranah dimanfaatin. Emang suka rela dia memberikan manfaat, bukan lagi dimanfaatin. Jangan juga dimanfaatin, nggak bagus. Orang muslim harus ada izzah, harus ada izzah tuh wibawa, sahih. Harus ada wibawanya, nggak boleh dimanfaatin. Yang caranya gimana? Sebelum kau dimanfaatkan, kau beri manfaat duluan. Jadi ketika kau beri manfaat, bukan dalam kontrol orang. Gitu. Nah, maka jadi belajar ikhlas. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa afdalu minas sabri 'alal adza al-'afu 'anil mu'zi. Dan lebih afdalnya lagi daripada sabar, daripada sober. Tahu kan sober nih. Wanitanya sabar. Lebih afdal daripada kesabaran itu, kesabaran daripada rasa sakit yang orang sakiti kita adalah al-afu 'anil mu'zi. Engkau maafkan orang yang menyakitimu. Enggak usah nungguin dia minta maaf, ente udah maafin duluan. Aduh. Gimana senengnya Rasulullah ngeliat ya. Kalau kita punya hati gitu ya. Kita disakitin. Ente ngomong dalam hati, "Ishhad ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saksikan. Qad afautuhu qabla an yasta'fini. Saya udah maafin dia sebelum dia minta maaf sama saya. Ente minta saksikan nama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tahu itu umat engkau yang menyakiti saya juga kan. Saksikan Rasulullah, saya udah maafin dia sebelum dia minta maaf. Kok nggak senyum Rasulullah lihat ente itu. Aneh banget. Kok aneh banget? Ada dengerin aneh banget ya. Adalah, pasti ada. Insya Allah kita termasuk ya. Buat apa ngaji kalau nggak mengarah kepada itu? Ya, kita bukan lagi baca manaqib, kita bukan lagi baca biografi orang, kita terus silau-silau biografi orang. Kita lagi coba merapihkan kita punya hati, kehidupan kita. Ya, jadi optimis bisa. Tapi biasakan. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa du'a lahu, dan bukan doa alaih tapi doa lahu, doakan dia. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah ya Allah. Mudah-mudahan dia terang. Saya enggak harapkan permintaan maaf dia atau dia berbuat baik sama saya. Yang penting baikan buat dia. Karena kalau dipikir secara logis nggak logik ya, nggak logik bagaimana? Apa sih feedbacknya dari balas dendam kita, walaupun jalurnya jalur langit ya. Orang lihat nanti jalur langit yang akan berperan wes kan lah ya. Kayak udah sering chattingan aja sama Allah dia ya. Nggak ada wali-wali itu yang wali itu kalau dia doa kelihatan karomahnya, lalu seperti orangnya itu kenapa-napa, kena musibah lain sebagainya, itu bukan karena wali itu dendam sama orang tersebut, tapi ada pelajaran yang justru lebih bagus faedahnya diambil daripada sekadar penyakitannya. Misalkan wali disakitin, dihinakan ya, kalaupun sampai ngucap sesuatu yang di luar, ya itu kan udah takdir Allah juga ya, benar. Kalau mengucap sesuatu lalu terjadi kepada orang tersebut min karomatihi, daripada karomahnya, itu bukan karena dendam, bukan karena marah, bukan karena ingin balas, tapi dengan jalur itu diharapkan ada hidayah, ada taufiknya, dan itu lebih baik, lebih berharga, bernilai daripada rasa tidak dapat rasa sakitnya itu. Jadi rasa sakitnya nggak seberapa ya. Nggak ada wali minta
kejelekan buat hambanya Allah Ta'ala, bahkan yang kafir sekalipun. Ya kan? Pengennya kan masuk Islam, pengennya kan masuk surga baru. Ya, lihat kawan itu sebagai saudara, lihat muslim itu sebagai saudara. Wa dzalika min akhlaqis siddiqin. Yang demikian ini adalah akhlaknya siddiqin. Ya, orang-orang yang siddiq, wali-wali Allah Ta'ala. Wa udda i'radal khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbik Allah. Wa udda, dan hitunglah, anggaplah, i'radal khalqi anka, berpalingnya makhluk-makhluk itu dari diri engkau. Jadi kalau ada orang enggak nemenin kita, ada orang meninggalkan kita, ada orang menyakiti kita, berarti kan berpaling dari kita dia. Anggap itu sebagai nikmat dari Tuhanmu untukmu. Kok bisa orang berpaling dari kita nikmat, Ustaz? Bagaimana? Fa innahum law aqbalu 'alaika, karena mereka, orang-orang yang berpaling darimu itu, kalau mereka menerima engkau, mereka mau berhadapan dengan engkau, bercengkrama dekat dengan engkau, maka Rabbama syaghaluka an ta'atih, bisa jadi itu menyibukkan engkau dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oh, itu kan tadi jadi doa. Gara-gara disakitin orang, jadi doa dia. Walaupun doanya doa yang keburukan buat orang tersebut, tapi doa enggak? Doa ada silah, ada kesambungan, kekonekan. Makanya dia bilang tadi keimanannya bagus, nyambung sama Allah Ta'ala. Dia nggak lapor ke Dekingan, nggak lapor ke Deddy Kobuzer, nggak lapor ke lapornya ke Allah. Nikmat kan ya? Nikmat. Manusia berpaling dari kita nikmat. Tapi kalau misalnya ada yang antara misalnya ya kayak pekerja ya, bawahan dan atasannya zolim terus ke bawahan, akhirnya bawahan memang yang zolim ini harus kita lawan, kalau kita biarin kita akan tertindas terus, gimana? Iya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Para pejuang-pejuang kita dulu, itu mereka berjuang landasannya bukan untuk kemanfaatan, kemaslahatan pribadi mereka. Apalagi para ulama, kiai, wali-wali Allah Ta'ala itu. Tapi untuk kemaslahatan hamba-hambanya Allah Ta'ala yang lain. Dan kita belajar tasawuf itu untuk mengkoreksi diri kita, bukan mengkoreksi orang lain. Jadi kalau kezaliman, rasa sakit, cacian makian itu tersematkannya pada diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW, kalau dihina dirinya, beliau nggak marah. Tapi kalau yang dihina agamanya, atau beliau sebagai simbol keagamaan, alias tujuannya adalah menyerang marwahnya Allah Ta'ala, keislaman, maka mukanya memerah, menandakan amarah. Tapi kalau dirinya sendiri enggak. Nah, ini adalah membersihkan individu kita, diri kita dulu. Tapi kalau ada orang lain terzolimi, ente ini misalkan nih, anda meripai, terus ada fulan merendahkan rifai, anda yang ngelihat itu jangan diem aja. Fulan merendahkan rifai, itu kan kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya. Kalau nggak bisa dengan ahla wa sahla marhaba. Dengan hatinya. Ya. Jadi kalau ente lihat kezaliman orang lain jangan diam aja. Gerak. Apa yang kau bisa lakukan, lakukan. Jangan begitu. Halangi. Gitu. Ya. Boleh berarti misalnya dia tadi ada teman dia di zolimin, kita boleh. Akid. Bukan hanya boleh, wajib. Itu zalimin. Mungkar namanya, udah mungkar ya. Iya. Kalau kita posisi yang out of the box, di luar itu. Kalau kita yang didolimi, yang bagus buat kita bersabar, kita doain dan sebagainya. Ya. Dan kalaupun kita harus lakukan langkah-langkah, tujuannya bukan untuk menghilangkan tujuannya bukan untuk karena kita merasa tidak nyaman dengan kezaliman tersebut.
tapi tujuannya adalah supaya orang tersebut tidak larut, yang mendolimi kita tidak larut dalam dosanya. Berarti kita pandang dia ainur rahmah, pakai kacamata kasih sayang orang yang menyakiti kita. Gimana langkah-langkahnya? Oh, caranya gimana ya supaya dia nggak nggak ngatain saya terus, nggak nginjek saya terus, nggak dolimin saya terus. Kalau ada langkah itu bagus lakukan, tapi tujuannya karena sayangnya dirimu kepada orang tersebut, bukan karena engkau tidak nyaman atas pendolimannya. Kalau malah salah paham gimana? Malah jadi salah paham gitu, dia kan udah gini sama kita nih. Kita pengen kenapa sih maksudnya harus begitu gitu, kita pengen yang kita berteman lebih baik gitu, kita mencoba gitu, terus harusnya kita malah dianggapnya misalnya salah paham gitu, kayaknya mau ngatur-ngatur gue gitu kan. Kita gimana? Lebih baik tinggalin atau gimana? Baik. Kalau misalnya nggak kena juga gitu. Baik, pertama kita harus punya standarisasi terlebih dahulu. Harus ada mi'yar. Standarnya apa yang kita lakukan baik atau tidak, apa? Kalau sudah kita punya standar ya, apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Kalau betul baik dan caranya baik, maka sir wala takhaf, lakukan, jangan takut omongan orang. Yang penting punya standar dulu. Orang tersebut gak diterima? Ah? Orang tersebut gak diterima? Apa? Orang tersebut tidak terima. Kita baik. Aku aja ini. Iya. Salah paham gitu. Iya, baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma sadara minal galab wa salal galab. Apa yang timbulnya memang dari hati, tulus engkau mesti sampai ke hati, mesti. Walaupun enggak mesti serta merta. Biarin aja dulu kalau memang niat kita baik. Kalau niat kita baik, kita enggak bakalan berhenti. Kalau niat kita adalah sayang sama dia. Masa sayang kita berhenti? Berarti enggak sayang namanya. Jadi kita diem atau tinggalin dia aja dah. Ya, makanya Anda pondasikan dulu. Yang penting kita punya standar dulu. Betulkah yang kita lakukan baik atau tidak? Karena boleh jadi menurut ini baik. Asumsi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau misalkan kau sengketa dalam satu hal, berselisih, balikan kepada Allah Rasulnya. Stop. Kalau mentok nggak tahu, stop di golbak. Yang saya lakukan ini benar apa enggak ya? Nah, betul kata hati engkau, betul ya, tulus tapi tak berkaitan dengan kepentingan, tidak mau dipandang, bukan apa, bodoh amat soal itu. Tapi betul-betul rasa sayang. Kalau itu betul, pasti nggak bakalan berhenti. Masya Allah, mohon maaf jamaah tabligh tuh. Ya, memang kadang ada caranya yang kurang tepat. Ya, contohnya apa? Ketok-ketok pintu. Yang punya rumah lagi kerja suaminya, di dalam kan istrinya doang. Dia nggak pikirin itu, pengen dakwah aja. Kan sebenarnya kurang tepat caranya. Cuman karena timbulnya dari ketulusan hati, ya walaupun kadang ada yang sakral, tapi timbulnya kan dari ketulusan hati orang-orang jamaah tabligh tuh. Orangnya dibenarkan juga gitu. Sofi enggak, bukan dibenarkan itunya. Nanti ujungnya akan sampai. Lihat itu tuh. Bobon. Ya. Dr. Richard Lee. Ya kan, saudari Sulaiman kan min jamaah tabligh. Iya kan? Lihat hasilnya tuh. Ma sadara minal galab wa salal galab. Walaupun jalannya tidak serta-merta, walaupun ada kesalahan, tapi hati yang tulus yang akan mengarahkan kita. Kalaupun kita salah, hati kita tulus betul-betul, ternyata betul caranya salah, nanti Allah yang tegur kita. Ya, caramu tuh salah, kurang hikmahnya, kurang bijak-bijaknya. Oh iya ya Allah, akhirnya kita rapikan diri. Yang penting hatinya tulus dulu. Kalau niatnya salah, mau caranya serapi apapun, loss di dunia, di sisi Allah nggak diterima. Niatnya pengen jadi pejabat apa segala macam, ngasih apa segala macam, caranya bener udah, nggak di. Kalau misalnya keadaannya emang bener nih, dia bener gitu, tetap di salah paham gitu orang. Iya. Gimana terima? Apa? Dia nggak terima gitu. Ya sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih baik terusin apa kita diem atau? Kalau engkau sayang, kau akan teruskan.
Ini nggak kena, gimana lagi cara? Kita nggak nyuri harta dia, Ya. nggak ngelakain dia, enggak Iya. gitu. Tetap salah gitu kita di gimana tadi? Nggak kan? Terusin aja berarti ya. Berarti kan ada iya. Terusin. Berarti kan ada sesuatu yang kita pengen berbagi dengan dia. Ada yang pengen kita sampaikan. Bukan masalah kita nggak nyakitin dan sebagainya. Kita pengen dia baik. Kan begitu kan maksudnya kan? Sama-sama sih, saling sih. Yes, iya, saling kita pengen sama-sama saling baik, cuman disalahpahami. Kan begitu. Kayaknya sudah tepat. Saya udah tanya hati, saya udah tanya ustadz. Ya, yang udah tanya saya punya guru, bener nggak apa segala macamnya. Iya. Salahnya di mana gitu. Misalkan sudah betul jalannya, ya sudah begini loh. Tapi jangan putus asa. Kan tujuannya kita sayang sama dia kan, rasa care kita kepada dia. Orang-orang yang punya tujuan tidak serta-merta langsung sampai kepada tujuan. Begini, tukang perecikan misalkan. Saya. Oh iya. Ya. Apa perecikan bro? Bukan entenya, kolonelnya itu, si Kolonel Sanders pertama kali. Begini nggak kena ya resep begini, atau cara pelayanan begini nggak kena ya, nggak tembus sekian nih target pemasukan. Padahal dia punya tujuan, target pemasukan demikian. Akhirnya dia putar otak lagi, coba cara begini. Oh nggak kena juga, coba cara begini. Oh nggak kena juga, beribu cara dicoba baru sampai kepada hasil tujuan. Kalau emang tujuannya benar, naruh titiknya udah mantep di situ tujuannya, maka berbagai cara akan dilakukan. Gagal satu, coba lagi. Gagal satu, coba lagi. Gitu. Ya. Jadi ya betul. Tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lagi-lagi jangan kita berpangku pada ikhtiar kita. Pangkunya sama Allah. Udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa Rasulullah SAW nggak disalahpahami itu sama asyiratahu, sama keluarganya sendiri? Quraisy kan keluarganya Rasulullah itu. Tahu? Nih, makanya Anda bilang setiap nonton Umar tuh masih makin tambah maknanya lagi. Quraisy keluarganya Rasulullah itu ibaratnya nih, ente punya kakek, kan punya anak-anak, itu kan mamang ente tuh. Punya anak-anak lagi, oh masih keluarganya si Sano ya, apalagi ini lingkupnya nggak, kalau kayak kita di Jakarta mah rumah banyak banget ya, ini lingkupnya segini doang, berarti kan keluarga hangat dekat banget tuh, walaupun jaraknya udah rada tinggi. Begitu aja masih disalahpahami sama keluarganya, padahal keluarganya sendiri yang seharusnya paling dulu ngebelain kan keluarga. Tapi putus asa Rasulullah kagak. Barangkali ada termasuk kita meninggalkan itu adalah cara juga gitu, apa gitu. Sangat betul. Rasulullah meninggal ke Makkah, ke Madinah, cara. Tapi balik lagi gak? Tetap cinta, balik lagi. Iya. Wahada. Itu strategi. Bukan karena benci, strategi. Kalau kita betul cinta kepada si fulan yang kita harapkan itu, maka strategi akan kita lakukan. Kita coba pikirin matang. Set. Tanpa ada hikat, makanya tadi. Ma'anadhafatil qalbi minal hikat. Dengan kebersihan, kita coba bersihkan hati, jangan sampai ada rasa benci. Yang khawatir apa ya? Nggak kena kita punya tujuan, nggak diterima, disalahpahamin, akhirnya kita benci. Ini orang, kita tujuannya baik ke dia, nggak diterima, malah berpaling dari kita. Udahlah, akhirnya kita benci. Wah, itu yang bahaya lagi. Mendingan dari awal nggak usah. Nanti timbulnya rasa benci. Nggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya banyak-banyak kita berkaca sama Rasulullah, banyak-banyak kita sangkutin sama Rasulullah. Ya. Itu saudara kita, itu kawan kita. Ya. Itu. Sejahat apapun, seburuk apapun, ya masih saudara kita. Wahada. Nah. Fa in ubtulita bi iqbalihim wa ta'zimihim wa sana. Nih hati-hati nih. Kalau nyari pangkat, nyari pandangan manusia, nih hati-hati. Wa in ubtulita, kalau engkau diuji oleh Allah Ta'ala bi iqbalihim,
dengan penerimaan mereka manusia-manusia, makhluk-makhluk itu. Wa ta'zimihim, bahkan pengagungan mereka, wa sanaihim, dan pujian-pujian mereka, wa taraddudihim alaik, dan bulak-baliknya mereka kepada engkau. Tiap hari datang berkunjung. Itu kan rasa senang mereka kepada. Hati-hati, belum tentu itu nikmat karunia Allah Ta'ala, belum tentu. Bisa jadi ubtulita, kau diuji dengan demikian. Fahdhar min fitnatihim, kalau engkau diuji dengan demikian, engkau jadi viral, engkau banyak pengikut, atba, engkau banyak murid, engkau banyak macam-macam lah yang menyenangkan mata kita secara zahir itu. Ya. Oh, ternyata itu ujian. Kalau engkau diuji demikian, fahdhar, maka hati-hati min fitnatihim, dari fitnah mereka. Fitnah mereka apa? Fitnah itu bukan difitnah atas idiom bahasa Indonesia ya. Maksudnya hati-hati dari bencana yang bisa timbul dari mereka. Kalau merasa tinggi aja udah fitnah kan. Sedangkan kalau berpaling mereka dari engkau, nggak ada yang deketin engkau sama sekali, selamat. Bagus bukan meja aja. Selamat. Nggak repot-repot engkau tata hatimu, ya kan? Nggak repot-repot. Aduh, jangan. Nggak usah, nggak ada yang datang, mau ngapain? Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Washkurillahilladzi satara masawiyaka anhum, dan bersyukurlah kepada Allah kalau engkau ditinggikan oleh mereka itu yang menerima engkau, pada datang pada engkau lain sebagainya. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menutup keburukan engkau dari mereka. Mereka mau datang karena keburukan engkau ditutup. Kalau keburukan engkau dibuka, jijik orang datang, keburukan orang dibuka nih. Mana mau abi ngeliatin begitu seriusnya. Iya. Ngomongnya doang. Paling begitu kan. Jangankan yang sedang dilakukan, yang dulu dilakukan. Orang tahu dulunya kita. Mungkin Allah berikan taufik kita taubat. Pandangan orang masih ngelihat yang dulu aja. Ngomongnya doang, gue tahu dulu waktu ininya, waktu itunya. Maka bersyukur. Ya. Hati-hati dari fitnah mereka, jangan merasa tinggi, jangan merasa engkau nggak ada. Ya. Dan bersyukur karena Allah telah tutup keburukanmu dari mereka. Summa in khasita ala nafsik minat tasannu, kalau engkau takut dirimu, kan kau udah dipuji-puji orang nih, udah datang orang banyak kepada engkau lain sebagainya. Kalau engkau takut pada dirimu, tasannu, engkau pura-pura. Ya, udah dipanggil ustadz, al-hafidz lagi. Orang cium tangan, orang apa segala macam, ada rasa hormat. Kalau engkau takut, kau udah tahu nih perkara ini batinnya bagaimana. Kau takut, saya kayaknya masih dhaif, kalau dibegitukan khawatir saya nanti jadinya pura-pura. Karena malu, akhirnya saya pura-pura macam-macam. Tasbih putar terus, malu lah, ya kan? Sholat pengennya jamaah terus di masjid, tapi bukan lantaran fadilah jamaahnya. Malu lah panggil ustadz, masa nggak di masjid, nggak di musola, tambah kurang jadi ustadz. Dia nggak ada. Ya, dan engkau takut watazayyun lahum, menghias takutnya engkau jadi menghias diri di depan mereka, memperindah diri di depan mereka. Wal istighal anillah, dan engkau juga takut istighal anillah, disibukkan dirimu sehingga engkau berpaling dari Allah kepada mereka. Kan kita nggak bisa multitasking, ya kan? Bimukhalatotihim, dengan melalui jalur engkau mukhalatah, bersinggungan terus, bercampur, ngobrol, cengkrama, terus-terusan bersama mereka. Fa'tazilhum, maka kalau engkau takut ini, tinggalin. Ya, kalau udah ngeri, karena yang penting hati engkau, ya kan? Fa'tazilhum, tinggalkan. Wa aglik babak anhum, tutup pintumu dari mereka. Jangan biarkan masuk. Kalau kau tahu dirimu nggak bisa kuat, takutnya nanti kalau itu kau pura-pura, kau menghias diri depan mereka dan sebagainya, tutup pintu. Berarti bala nggak? Bala nggak viral, ujian nggak viral, bala. Banyak pengikut, banyak murid, ujian nggak? Ujian. Jangan ngarep
Masa ngarep-ngarepin ujian? Ya Allah, semoga murid saya banyak nanti ini. Jangan ngarep, jangan doa yang demikian. Tapi kalau udah diberikan, ya itu ujian yang Allah berikan padamu. Gimana caranya supaya sukses ujian tersebut itu? Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa illa farikil maudi alladhi uribta bihi ila maudi'in la tu'raf fihi. Kalau tidak, maka farik, pisahkan dirimu al-maudi alladzi uribta bihi, dari posisi yang engkau kenal orang, engkau dikenal orang olehnya. Misalkan, makanya hati-hati. Ustaz, kalau ada ustaz pensiun gimana ya? Jangan-jangan dibaca ini nih. Ada ustaz pensiun, ustaz. Bukan berarti ustaz pensiun tuh langsung jadi brengsek, bukan. Ya, jadi jelek, jadi negatif. Enggak. Jangan-jangan dia tahu ini nih. Udah terkenal apa segala macam. Aduh, ngeri kata dia, enggak bisa nih, gue enggak bisa ngontrol hati gue nih kalau begini. Akhirnya dia farik. Dia memisahkan diri dari al-maudi, posisi alladzi uribta bihi, yang dia atau engkau dikenal dengannya. Engkau dikenal gara-gara apa? Gara-gara ngajarnya, gara-gara ustadznya. Engkau dikenal gara-gara apa? Oh, gara-gara engkau pemimpin satu daerah lain sebagainya. Kalau engkau takut dirimu pura-pura lain sebagainya, tinggalin. Kalau nggak tinggalin, posisinya yang dirubah. Tadinya engkau terkenal gara-gara apa? Ustadz. Nggak bisa kau olah kau punya hati. Pindah posisi, jadi manajer, ya, jadi CEO, ya, anak kita Anu Sudibyo. Kalau bisa, ya, emang nggak apa-apa, ya, nikahin anaknya, masukin Islam, ya. Ingat, itu caranya. Jadi jangan suudzon. Boleh jadi demikian ya. Kepada posisi yang la tu'raf fihi, yang tidak diketahui di dalamnya engkau. Wa kun mu'tsiran bil khumul, dan jadilah engkau mu'tsiran, orang yang mengedepankan al khumul, bersembunyi, faran minasyuhrati wal zuhur, lari daripada kemasyhuran dan penampakan. Fa inna fihil fitnah wal mihnah, karena di dalam kemasyhuran dan ketampakan itu ada fitnah, juga ada mihnah. Ada fitnah, ada karunia. Ada karunia, iya, ada fitnah juga. Qala ba'du salaf, maka berkata sebagian salaf, wallahi ma sadaqallah 'abdun illa ahabba alla yus'ara bi makani. Ma sadaqallahu 'abdun illa ahabba alla yush'ara bimaka. Sebagian salaf berkata, demi Allah, ma sadaqallah 'abdun, tidaklah seorang hamba itu jujur, tulus kepada Allah Ta'ala atas keimanannya, illa, kecuali ahabba, dia suka, alla yush'ara bimakani, untuk tidak ditempatkan atau diposisikan di tempatnya. Nah, jadi kalau punya posisi yang tinggi dan sebagainya, dia punya harapan. Ya Allah, sebenarnya saya nggak pengen begini. Cuman kiranya kau tempatkan saya di sini. Sebenarnya saya nggak pengen, ya Allah. Ya, pengennya saya mah kayak dulu aja apa. Cuman kayaknya banyak yang ditaktil, banyak yang tersia-siakan, banyak yang dimalfungsikan kalau saya tidak nempati posisi ini. Mau nggak mau saya tempati ini. Karena ini isyarat darimu kalau saya ditempatkan di sini. Sehingga hatinya emang nggak pengen sebenarnya, tapi karena itu kewajiban kepada Allah Ta'ala, dilakukan atas dasar kewajiban tersebut. Ya. Jadi jangan serta-merta juga, habis ngaji begini langsung, misalkan darus jadi nggak mau jadi ketua pemuda lagi dan sebagainya. Misalkan, ya nanti banyak yang taktil, banyak yang malfunction. Malfunction itu apa ya? Nggak berfungsi jadinya kan. Aturan ada. Aturan Idul Fitri, misalkan nanti rapi, zakat, aturan rapi, gara-gara ente begini ditinggalin malah jadi tersia-sia. Enggak, memang Allah makomkan engkau di situ, tapi jangan kau berharap apalagi kemasyhurannya, wal iyadu billah. Wa qala akhar, berkata yang lain, ma'arifu rajulan ahabba ayya'rifahun nas illa dhahaba dinu aftadaha. Allahumma a'udzubika min dzalik wa na'udzubika min dzalik. Ma'arifu rajulan,
Ahabba ayya'rifahun nas illa. Tidaklah aku kenal seorang pun. Ahabba ayya'rifahun nas. Dia suka kalau orang kenal sama dia. Orang tahu dia. Illa dhahaba dinuh wabtadaha. Kecuali telah pergi dia punya agama. Telah hilang dia punya agama. Wabtadaha. Agama itu maksudnya akhlaknya dia dan sebagainya. Wabtadaha, dan dia telah terpreteli. Terpreteli dalam artian ya orang kenal kan jadi tahu dia. Kalau orang nggak kenal kan nggak tahu. Gara-gara kenal jadi tahu. Kata Habib Muhammad bin Anis, kata beliau, orang cuman satu yang makin dikenal itu makin cinta. Yang lain makin kita kenal pasti ada berkurang-berkurangnya. Kenapa? Karena yang lain dosanya ada, siapapun. Kalau kita tahu detail, mesti kita, kalau manusia pandangnya zahir, akan berkurang rasa cintanya. Tapi kalau Rasulullah SAW makin kenal makin cinta.